Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ibu, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, sehat dan umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu dan akan menuntut ilmu dan rahmat ampunannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, tidak lama lagi kita akan bertemu pada bulan Ramadan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Semoga nanti kita diberikan kesehatan ya Ibu dalam bulan Ramadan, kesehatan fisik. Untuk menyambut bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri ya Ibu. Dalam menyambut bulan Ramadan adalah hal yang dianjurkan bagi seluruh umat muslim di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan dengan keutamaan yang istimewa sehingga menjadi salah satu sarana untuk mencapai tingkat kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut bulan Ramadan itu kita harus mempersiapkan diri baik berupa secara fisik maupun mental. Itu juga kita harus mempersiapkan diri ya Bu. Fisik seperti apa Bu? Yaitu dengan mempersiapkan diri dengan hati yang bersih, yaitu tulus dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri dengan hati yang bersih dan ikhlas. Kita dengan rasa senang ya Bu menyambut bulan Ramadan. Nah secara fisik tadi mental ya Ibu, maaf. Secara mental itu kita mempersiapkan diri dengan ikhlas, tulus untuk menyambut bulan Ramadan. Nah kalau secara fisik yaitu mempersiapkan diri dengan tubuh kita ya Bu, dengan mental yaitu seperti metabolisme dalam mempersiapkan puasa Ramadan itu supaya tubuh kita dengan sehat ya Bu. Jadi metabolisme tubuh kita dengan sehat supaya kita bisa kuat dalam menjalankan ibadah puasa karena kita sehat. Dan mempersiapkan diri dengan apa juga selain mental, fisik itu dengan ilmu. Jadi kita pun harus paham ilmu tentang puasa, seperti kapan kita berbuka, kapan kita mengakhiri sahur, itu pun dengan ilmu. Nah, setiap menjelang bulan Ramadan, Rasulullah selalu membacakan hadis yang berulang-ulang untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu sebagaimana hadisnya Rasulullah yang berbunyi, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala mewajibkan kepada berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikan di malam itu, maka tidak memperoleh kebajikan apapun. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya Bu. Dalam puasa itu akan diberikan keberkahan seperti apa Bu? Kalau kita berpuasa terus kita sahur dengan makan sedikit, kita tuh bisa kuat puasa kalau di bulan Ramadan karena memang mendapatkan keberkahan. Atau ketika kita berbuka
dengan kita minum 1 gelas, 2 sepotong, itu kita kenyang, ya kan? Karena memang itu adalah dalamnya penuh dengan keberkahan. Itu maksudnya kita bulan puasa itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi memang Allah akan kasih begitu nikmatnya ya, dengan buka sedikit kita jadi kenyang, atau kita puasa dengan sedikit juga kita kuat. Tapi kalau di hari-hari biasa kebiasaannya biasa aja, nggak kali makan kan. Jadi itulah memang penuh dengan keberkahan. Dan dengan niat kita yang kuat ya Bu, jadi kuat juga puasanya. Terus akan dibukakan pintu-pintu, akan ditutup pintu-pintu neraka. Jadi gini Bu, ketika kita sedang puasa kan kita menghindari berbuat dosa ya. Makanya harus kita laksanakan karena pintu-pintu neraka sedang ditutup. Jadi sebaik mungkin kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang memang akan dilipatkan ganda pahalanya karena akan dibuka pintu surga. Jadi dengan puasa itu kita akan mendapatkan begitu banyak berkah. Tapi banyak juga ya ibu ketika kita sedang berpuasa tapi tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapatkan dahaga, lapar dan haus karena kita masih banyak melakukan ketika besok kemaksiatan atau yang menghilangkan pahala kita seperti apa Bu? Seperti kita masih banyak ghibah atau melakukan kebohongan, tidak jujur, atau kalau kemaksiatan itu pun akan mengurangi, kita akan tidak mendapatkan apa-apa ya Bu dari puasa itu. Maka sebaik mungkin kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita ya Bu di bulan Ramadan supaya pahala yang Allah janjikan berlipat ganda itu tidak kita sia-siakan. Nah, kapan ibu-ibu perintah puasa itu diperintahkan? Yaitu ketika pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, setelah 2 tahun itu maka turunlah perintah puasa, yaitu di bulan Sya'ban pada hari Senin. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Jadi perintah ini ada kata-kata ya ayyuhal, yang itu maksudnya wahai. Dan yang dipanggil itu siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, beriman ini ada yang berimannya lemah, sedang, tinggi. Itu tetap akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan terus tujuannya apa kita berpuasa dalam ayat ini? Agar kamu bertakwa. Berarti agar di sini adalah dituntut, dipaksa agar kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu dengan apa tadi? Ya dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan sebagai bulan apa Bu? Kalau tes evaluasi. Ya. Jadi meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan, dan ketika nanti setelah Ramadan tetap ibadah-ibadah kita tetap meningkat. Jadi sebagai bahan evaluasi kita ya. Jadi supaya untuk menjadi bertakwa yaitu dengan ditingkatkannya amal-amal ibadah kita. Jadi apa Bu untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan puasa? Yaitu dengan yang pertama pasti puasa ya ibu-ibu. Nah, puasa ini harus dengan keimanan dan keikhlasan, dengan menjaga
hal-hal yang hal-hal yang menyebabkan kita batal puasa. Itu juga kita harus kita jaga. Apa aja yang membatalkan puasa? Apa Bu yang membatalkan puasa? Seperti makan minum, ya tadi dengan melakukan perbuatan maksiat, ya sama tadinya, riba, nah itu. makan minum itu. Kalau seperti menghisap air ketika wudhu itu tidak membatalkan puasa ya? Asal jangan terlalu Prinsip boleh. Mencicipi makanan itu tidak membatalkan ya Bu. Mencicipi makanan boleh sebatas di lidah, setelah itu dilepehin atau dibuang. Jangan sampai ketelan. Itu boleh yang mencicipi makanan tidak membatalkan puasa. Kedua, melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi sholat tarawih itu adalah sholat santai. Kalau di bulan sebelum di luar Ramadan kan disebutnya sholat tahajud, tapi ketika di bulan Ramadan disebutnya sholat tarawih, yaitu artinya santai. Jadi boleh melaksanakan setelah sholat isya atau sebelum tidur, gitu, atau sebelum sahur. Jadi disebutnya sholat tarawih. Ketiga yaitu bertadarus. Jadi ibu kita tingkatkan tadarus kita. Yang tadinya kita misalnya sholat subuh, bacanya habis sholat subuh saja, nanti di bulan Ramadan setiap habis sholat, usahakan setiap habis sholat kita tadarus, kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Maka ketika menghadap Allah akan mendapatkan surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berhubung sudah waktunya dia Bu selesai, sudah mendekati 2:30, maka saya akhiri tutup ini. Bila ada yang salah itu datang dari saya, ya Ibu, bila itu benar dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.